Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sica Nodika Rihadatul Aisy. Saya dari kelompok 1. Saya berasal dari Satker Pengadilan Agama Sengkang. Di sini saya akan mempresentasikan perihal akuntabel dan kompeten. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntabel. Di sini pengertian akuntabel itu ada dua, baik secara umum ataupun dalam konteks ASN. Yang pertama, akuntabel secara umum yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Lalu, dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Saya akan memaparkan perihal aspek-aspek akuntabilitas. Di sini yang pertama, aspek akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, instansi dengan negara dan masyarakat. Lalu, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Lalu yang selanjutnya ada akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah wujud dari akuntabilitas. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, apa sih pentingnya akuntabilitas? Pentingnya akuntabilitas yang pertama yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kode etik akuntabilitas. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya, ada tingkatan akuntabilitas. Tingkatan yang pertama adalah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, ada akuntabilitas individu. Mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Contohnya yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, ada akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antara berbagai kelompok yang ada di dalam institusi memainkan peran yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Selanjutnya, ada akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi pada stakeholder lainnya. Yang terakhir, ada akuntabilitas stakeholder. Yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Dan selanjutnya, perihal kompeten. Apa sih kompetensi? Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan kerjaan. Kode etik kompeten ada 3. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, membantu orang lain belajar.
Selanjutnya, perihal tantangan lingkungan strategis. Future adalah situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan future world, yaitu dunia yang penuh gejolak atau volatility, disertai penuh ketidakpastian atau uncertainty. Demikian halnya situasinya saling berkaitan dengan mempengaruhi atau complexity serta ambiguitas atau ambiguity, di mana setiap ASN dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan masa depan pekerjaan. Yang terakhir, perihal kemampuan dan karakter ASN. Yang pertama ada integritas, profesional, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, dan penguasaan IT dan bahasa asing. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.